semua menganggap dia adalah bagian dari pertemuan itu, mengambil keuntungan, sementara kita murni adalah untuk mencari kesepakatan, bukan dalam perdamaian, tapi tidak ada kata-kata maaf. Jadi pada tanggal 3, saya bertemu dengan datangi Polda Metro Jaya, Kamnek 5, namanya Pak Rosadi. Hasilnya? Penyidik. Ya. Saya menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti Bang Egy mau untuk dipertemukan, saya lagi berupaya nih, bisa nggak dibantu saya untuk berkoordinasi dengan pihak Pak Jokowi, dengan pihak Solo. Tapi tidak ada tim-tim relawan dan tidak ada yang sesuai yang disampaikan Bang Egy. Kemudian tanggal 4 sore dijawab sama Pak Rosadi. Kayaknya pihak sana oke dengan syarat itu. Udah. Saya pun senang. Tanggal 5, saya ketemu sama Bang Egy. Kata Bang Egy, oke. Dengan syarat-syarat seperti itu, oke kita ke Solo. Mengajak DHL. Kemudian, Bang, karena di dalam gelar perkara itu, yang memasukkan persoalan tentang belum sempurnanya Bang Egy menjadi tersangka, dan DHL juga punya alasan hukum untuk tidak patut ditersangkakan, maka saya bilang, Bang, DHL kemarin punya alasan hukum, coba tawarin Bang. Kemudian saya nggak mau berurusan sama DHL. Oke. Bu, saya mau luruskan dulu. Ketika ke sana itu ditemani salah satu relawan Jokowi, bukan yang namanya Pak Ahmad? Tidak ada? Ya, nanti sampai ke situ ya. Jadi pas waktu itu, Pak DHL nanti dijawab. Tanggal 6 kami ke Riau. Sidang di Riau tanggal 7. Tanggal 7 sore Bang Egy bilang, kayaknya DHL menjawab oke. Terus Bang Egy juga oke. Akhirnya kami berangkat ke Solo. Sebelum berangkat saya tanya, begitu Bang Egy oke, saya telepon pihak penyidik. Pak Rosadi, kayaknya Bang Egy udah setuju, boleh nggak saya dibantu? Ya, boleh saya nggak dibantu? Jadi akhirnya terjadilah pertemuan itu dan kemudian tidak ada. Sampai di sana kami berangkat bertiga transit dari Riau. Sampai di sana Pak Rosadi sudah mensterilkan, kami nggak mau ada macam-macam di situ. Ibu ada di dalam kan? Ya saya, ya dengan saya bawa duanya. Nah begitu kan rumah Pak Jokowi itu kan 2 tuh. Yang sini kami stay di sini, ini rumah Pak Jokowinya. Kemudian kami masuk situ, disuruh nunggu sebentar. DHL masuk kamar mandi, ajudannya ngomong, Bang, ini ada teman abang loh, namanya Pak Darmizal. Ini itu, saya kaget, Bang kok ada orang lain? Saya gitu, udahlah jangan ribut di sini. Akhirnya kami masuk, pertama masuk saya 20 menit, 4 mata ngobrol, kemudian Bang DHL, 3 menit kemudian baru Bang Egy. Ketika Bang Egy datang, masuk, Pak Jokowi langsung, Bang Egy. Jadi disambut gitu? Ya, saya kan disambut ke depan tuh, disalamin, Bu Eli, kenapa Pak? Ini kok dalam hati kok kenal? Ya Ibu kan viral. Terus sambil duduk, Bu kok berani? Kok berani ngomong gitu? Ya saya kan bukan termo Pak. Bagi saya apa yang saya lihat itu yang saya ucapkan. Saya kan menyampaikan ini dengan itu. Yang sampai disampaikan, yang saya sangat tersinggung dengan Sang Haji, mau dibilang saya menyesatkan publik. Tolong ditarik bahasanya itu. Coba ya kita tanyakan ke Bang Sang Haji, katanya Bu Eli tersinggung karena ini dibilang menyesatkan publik. Karena ternyata tadi keluar dari apa yang disampaikan Bu Eli sendiri bahwa ini itu urusan saya. Ya, maksudnya begini, maksudnya Bu Eli makasih juga ya. Hari ini kita dipertemukan dalam satu forum gitu ya, daripada kemudian kita bernarasi di luar sana tapi kemudian ditafsirkan lain oleh publik gitu ya. Yang pasti yang pertama saya sama Bu Eli adalah perwakilan dari para tersangka untuk dilakukan gelar perkara khusus di klaster pertama ya Bu ya. Yang memohon kami. Ya betul. Ya kami juga memohonkan Bu. Jadi bersama-sama dari tim kami juga memohonkan. Ya. Kemudian yang kedua maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada 2 sebetulnya sih ya. Yang pertama ketika ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan
hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material, ya, karena hukumnya masih berlanjut. Untuk sebentar ya, Bapak tidak boleh ngejudge saya, itu hak saya, karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Asli itu maksudnya asli dari fotokopi? Kan makanya Bapak menyimak dulu, asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Nah, ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani? Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan pengadilan. Berarti clear ya Bu ya? Ya, kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah, langsung jawab Pak Jokowi, loh kok ijazah S1 aja dipermasalahkan. Udah dengan tenang. Baik Bu. Jadi jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham, diam. Berarti gini, maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, bahwa setelah kami melihat ijazah itu, ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Berarti itu ya. Berarti maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa yang bisa kita revisi itu analognya ya, daripada itu yang fotokopi. Nggak perlu seperti itu, biar ahli bahasa yang menyampaikan. Baik, Bu. Dan saya nggak suka, ini maaf ya Adinda, saya diundang News TV ribut-ribut gitu. Saya nggak suka, karena pengacara ini berdebatnya itu di pengadilan. Karena pengacara ini, satu pengacara bisa 100 pendapat. Kalau 10 pengacara, berapa pendapat? Tentu akan terjadi keributan. Jangan merasa kita ini pendapat kita adalah benar dan nyala-nyalain pendapat orang. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sampaikan, tapi saya diam. Tidak perlu kritik. Jadi saya mohon, ya, dalam perdebatan semua orang punya opini tentunya. Jadi gini, Bu. Hak saya, tidak boleh kamu kritik saya. Jadi poinnya dari kami adalah apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi publik. Meskipun ini tentu akan diuji di dalam proses persidangan. Pasti. Ya. Dan yang kedua begini, dan yang kedua saya mau klarifikasi lagi. Maksudnya kami itu adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara. Karena pada saat ijazah analog Pak Jokowi itu dibuka, ijazah analognya ya, itu sudah ada arahan dari penyidik bahwa ijazah tersebut tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang paling dekat dengan ijazah. Mungkin mohon maaf Bunda ada di sebelah kanan saya ya, karena saya yang ada di depan dekat Dirkrimum bersama penyidik Pak Rosadi kebetulan yang buka, saya ada dekat beliau, dan Bu Eli itu, Bunda Eli ada di sebelah kanan agak jauh sebenarnya itu. Nah, jadi begini, biar saya jelaskan. Saya begitu waktu digunting itu segelnya, saya disuruh duduk. Kita suruh duduk semua. Yang ada di situ Pak Al-Katiri, Kozinudin dengan ini. Saya membaca WA dari suami saya, jaga lisan. Sedang baca, saya lihat orang nggak ada lagi. Ibu bawa HP-nya ke dalam? Oh ya. Padahal kita disita semua HP-nya, Bu. Oh ya, saya bawa HP. Nah, berarti spesial dong buat Ibu Eli ya? Saya punya 2 mungkin, memang apalah namanya. Karena kami diperiksa semua, Bu. Handphonenya nggak boleh bawa ke dalam. HP 2. Ya, yang berarti satu, alhamdulillah spesial buat Ibu lah. Bukan spesial, mereka nggak tahu. Gitu. Jangan mencari hal yang negatif, yang membuat memancing publik untuk ribut. Kalian cukup dengan orang, tapi dengan saya jangan. Jangan pancing-pancing saya. Jadi dalam hal ini saya lihat, dengar saya sambil lewat, ada embos, ada ini, kata Pak Rizal dengan Rustam. Udah lihat orang semua, saya lihat orang semua, saya berjalan cepat. Saya geser Pak, di bawah ini Pak Al-Katiri, Pak geser Pak, Bapak dari tadi sudah selesai. Langsung saya ambil, ini kan ada. Nah itu apa aja itu yang Ibu bawa? Ini kan ijazah Pak, Bu, ini apa? Map. Nah di sini ini kan ada plastik yang belipat. Ya. Nah saya tusuk ini dengan jari saya, bukan di sini kan ada robek-robek nih. Bukan di sini. Berarti bisa rusak dong ijazahnya, Bu. Oh, plastiknya kan belipat nih. Karena setahu saya, Bu, yang saya lihat itu boleh Bapak, kita bermohon kepada polisi lihat lagi. Ayo.
Kita lihat Ya, lagi. coba Jadi ya. gini, Ini kita silakan. ijazahnya kan masuk seperti ini, Bu. Ini yang Mbak. sudah Ibu lihat itu ya. Berarti Ibu, Nih. berarti Bunda Eli nggak dimarahin sama penyidik tuh? Loh, tapi kan ribut sebelah sana. Berarti yang Wow. Saya ada dekat. jangan Saya ada dekat dipegang, dengan jangan ijazah. dipegang kan Iya. ribut. Jadi gini, sebelum makanya. pada saat ijazah itu digunting Bunda Eli, mohon maaf ya, saya panggil Bunda karena Bu Eli ini seperti orang tua saya, seperti juga ya saya anggap orang tua saya lah ya, karena memang saya lebih muda lah. Saya pada saat digunting itu, saya ada dekat penyidik, karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ijazah itu bisa dibuka karena kami yang melakukan argumentasi hukum. Oke. Oke, sampai kemudian dibuka ya. Kami yang berdebat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nah, pada saat ijazah itu mau dibuka, saya orang pertama yang maju ke depan, dan saat-saat detik-detik itu mau digunting, saya ada dekat ijazah itu. Oke, tapi tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang Nah, tadi melipat satu lagi, saya tidak melihat ya, karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, kemudian Kemudian dipegang mereka begini. Iya sebentar, ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini, Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Iya. Biar aja Allah yang bahwa menentukan mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun ada nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu Ngomong adanya ada. enggak sebentar, Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi Iya. kedua, Bu. Iya, maksudnya- Jadi maksudnya Bu saya Eli dibilang- enggak gini, Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Repli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga, Bu, di sesi pertama dan sesi kedua. Bu. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak, jangan di enggak. itu boleh sekarang begini. Untuk kepastiannya Ya. kita boleh minta buka CCTV. Ya, Iya, siapa? dan boleh mereka videokan kok. Iya, Kita yang nggak boleh video Iya, kan, iya, boleh. mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Oke. Nah, itu terus bisa rusak hasilnya barang apa? buktinya, Bu. Itu Ibu udah Nah, itu kan barang pegang-pegang bukti ya. plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa Nah, itu hak saya, apa yang saya sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya Berarti lihat itu pendapat pribadi Ibu ya. Oh, Meskipun iya Ibu dong. bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, atau ada lintasan stempel. itu yang saya lihat, ya, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti Kira-kira apa mohon maaf, itu hak kalian. mohon maaf Bu Eli, ini kita Saya diskusi tidak ya. penting Enggak, ini tunggu kita dulu. diskusi untuk tidak publik. ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian. ya. Iya, Bu. Jadi, Walaupun tidak benar, itu ada pendapat. banyak Memang ada yang nggak benar, Bu? banyak Coba yang kalian lakukan. contoh yang nggak benarnya apa? Ya, banyak yang kalian Contoh yang nggak lakukan benarnya, tidak Bu. benar. Ini sekaligus biar kita tolong memberikan sampaikan ke edukasi kepada saya publik. apa yang dimaksud penyesatan publik. Ya, Publik ini kan yang Penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Nah, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu Itu yang definisi, menilai? itu definisi Nggak bisa. KBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejas saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena Oke, gini, Tunggu karena dulu. pada saat Ibu menyampaikan Ibu Itu hak pegang saya. itu ini Saya kan nggak dapat sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar Oke. perkara Nah, kalau khusus soalnya, Bu. kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Repli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Repli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain? Dengar dulu, ya. Ya, Dengar baik. dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai orang tua saya. Saya juga, saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Di Polda kan saya cari. Oh, kemarin kita ketemu ya, Bu ya? Ya, Kemarin tuh ya Saya nggak, mohon maaf, saya nggak sempat melihat Ibu karena saya ada yang juga nggak mengatakan- lihat karena ada saya Ibu lewat katanya permisi dekat saya, tapi mohon maaf saya nggak lihat, Bu. Saya Oke, juga jadi nggak akhirnya lihat. ketemu Kalau di saya sini, lihat, saya silakan tanya dikelirkan dimanapun. apa yang Ya kan? kemudian menjadi Jadi keresahan Tapi gini, hati Bu, bersama. mohon maaf ya, Ya. ini sebagai satu bentuk edukasi kepada publik juga. Iya. Jangan Saya mungkin bertanya, ya kalau bisa dijawab monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau Ibu lihat watermark, kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? nggak boleh kalian kamu Nggak, maksudnya saya tanya. Ibu punya saya hak nggak tahu. menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma pertanyaan saya klarifikasi, Nggak ada Bu. hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, Iya. karena hukum itu kan by definition, Bu ya. Iya. Hukum itu kan by Saya definition. akan menyampaikan. Jadi apa sih watermark, Saya nggak apa sih mau emboss menyampaikan gitu. itu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu Emang sampaikan publik kepada publik. bodoh, kamu yang pintar.